Udah belum? Ntar. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan minat saya tentang permasalahan aplikasi Gojek. Pertama, saya akan menjelaskan dengan perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbeda. Teknologi ini seperti e-government, e-commerce, education, and medicine lainnya yang semuanya itu berbasiskan elektronika. Indonesia nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya singkat dengan UU ITE, meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggaraan sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dan pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronika harus mendapatkan 7 persetujuan. Poin pertama, di sini saya akan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna Gojek. Perjanjian yang dibuat secara online adalah faktor penting dalam elektronik. Perjanjian model ini menggunakan data digital, kertas, dan data digital itu berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan skala efisiensi, terutama bagi perusahaan-perusahaan dari perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Perorangan yang menjalankan aktivitasnya mudah membuat suatu perjanjian dengan mitra bisnisnya. Kenyataan juga membuktikan bahwa mereka dapat membuat perjanjian dalam mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia bagi banyak orang. Kemajuan pesat model perjanjian online sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan spektakuler teknologi informasi yang memungkinkan suatu perjanjian dibuat tanpa pertemuan fisik para ahli. Seperti yang lazim terjadi dalam praktik perjanjian konvensional, pertanyaan-pertanyaan teoritis tentang sejak kapan perjanjian itu meningkat para pihak. Kenyataannya bahwa perjanjian online juga sering menimbulkan posisi tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Poin kedua, saya akan menjelaskan aspek perjanjian online dalam Gojek. Perjanjian online terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim dengan penerima. Pesan elektronik untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh penerima diterima oleh penerima. Penerima harus merespon dengan mengirim pesan balasan kepada pengirim, memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesanan elektronik. Pemberitahuan ini penting karena tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik dalam Gojek lahir pada detik. Tidak diragukan lagi bahwa akibat penerimaan suatu penawaran dapat diasumsikan bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan proses tawar-menawar, mengadakan penawaran untuk mengikat dirinya terhadap suatu perjanjian. Ini adalah pernyataan kehendak pihak yang memberi penawaran untuk mengikuti dalam perjanjian. Poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang akibat hukum apabila terjadi one prestasi dalam perjanjian Gojek. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan percantuman
klausula baku yang dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku, dan apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang diberi konsumen. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Sejak kapan debitur atau permasalahan ini debitur ditempati oleh pengendara Gojek dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lain tidak memenuhi prestasi. Hal ini sangat perlu dipersoalkan karena prestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi pengendara Gojek untuk mengetahui sejak kapan debitur atau pengendara Gojek itu dalam keadaan prestasi, maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak pelaksanaan pemenuh untuk memberikan sesuatu atau mau untuk melakukan sesuatu pihak yang menentukan dan dapat juga menentukan tenggang waktu. 4. Poin keempat, saya akan menjelaskan akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan prestasi. Debitur atau pengendara Gojek diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur atau konsumen Gojek, khususnya GoFood. Ketentuan ini berlaku semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian atau timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturan dalam undang-undang. Pasal 1243 data penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhi oleh suatu perikatan berulang mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang ditimbul karena debitur atau pengendara Gojek melakukan prestasi karena lalai. Ganti kerugian itu harus dihitung berdasarkan nilai uang. Jadi harus berupa uang, bukan berupa barang. Berdasarkan pasal 124, 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur, yakni ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan. Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada dalam permasalahan antara pihak pengendara konsumen. Ini ganti kerugian hanya sebatas pada biaya dan rugi. Resiko beralih kepada pengendara Gojek sejak saat terjadinya prestasi. Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaiannya keberadaan adalah atas tanggung jawab. Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian dari pengendara Gojek dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan risiko menjadi atas tanggung jawabnya. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi. Pasal 1267 KUH Perdata ini berlaku untuk semua perikatan pasal 1267 KUH Perdata. Yang terakhir, penutup, perlindungan terhadap data pribadi konsumen Gojek, khususnya layanan GoFood, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara Gojek atau memberitahukan hal-hal yang terkait data pribadi pihak lain, maka konsumen dapat mengugat secara perdata berupa ganti kerugian maupun pidana berupa sanksi ancaman penjara atau denda kepada pengendara Gojek langsung, bukan ke perusahaan Gojek, karena hubungan perusahaan penyediaan aplikasi
Gojek dan pengendara hanya perjanjian mitra, kerjasama saja yang tidak mencamukkan pasal-pasal mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya, akibat ketika pengendara Gojek investasi atau tidak memenuhi pemesanan konsumen yang telah disepakati melalui aplikasi, maka pengendara Gojek harus membayar biaya dan ganti rugi yang telah diderita oleh konsumen. Maka dari itu sebagai Gojek harus berkenan yang telah diorder oleh konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.